Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan sebuah aplikasi terbaru, yaitu aplikasi pembayaran upah satuan versi 2.23. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dapat dipergunakan untuk membuat laporan dan pencatatan transaksi ya, atas pembayaran upah para pekerja yang upahnya itu berdasarkan upah satuan. Aplikasi ini sangat cocok sekali ya buat teman-teman yang memiliki usaha seperti usaha konveksi dan usaha lainnya yang sistem pembayaran upah pekerjanya itu berdasarkan upah satuan ya. Oke, langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi pembayaran upah satuan versi 2.23. Langsung saja saya login. Saya masukkan username dan password. Nah, ini adalah form profil dan menu-menu ya dari aplikasi pembayaran upah satuan versi 2.23. Kalau diperhatikan ya, aplikasi ini hampir mirip ya dari versi sebelumnya, yaitu aplikasi pembayaran upah satuan versi 1.20 ya. Nah, buat teman-teman yang belum lihat aplikasi pembayaran upah satuan versi 1.20, silakan klik saja. Linknya ada di atas video ini. Oke, secara keseluruhan sih ya, aplikasi ini dengan versi sebelumnya itu hampir-hampir mirip ya. Tapi secara keseluruhan input dan outputnya berbeda jauh ya antara versi sebelumnya dan versi yang terbaru ini. Berbeda dari versi sebelumnya ya. Jadi aplikasi ini cara kerja pembayaran upahnya itu menggunakan konsep pembayaran upah berjalan. Artinya begini, artinya ketentuan pembayaran upah si pekerja itu berdasarkan bisa berdasarkan dari ketentuan si pekerja sendiri, atau bisa juga berdasarkan dari ketentuan si pemberi kerja ya. Misalnya jika salah satu pekerja memiliki saldo awal upah yang bisa disebut sebagai simpanan atau hutang ya. Misalnya saldo awal upahnya itu sebesar 500.000. Lalu di tahun berjalan atau di minggu berjalan, di bulan berjalan, itu telah menghasilkan upah sebesar 1 juta. Maka nilai upah total menjadi 1.500.000. Dan suatu hari ya, atau mungkin di minggu keberapa gitu, si pekerja tersebut ingin mengambil upahnya sebesar 500.000. Maka aplikasi ini akan tetap menyimpan nilai transaksi tersebut dan akan menyajikan nilai saldo awal sebesar 500.000, upah berjalan 1 juta, sehingga total upah menjadi 1.500.000 dan pembayaran upah sebesar 500.000, dan saldo upah atau simpanan upah pekerja tersebut menjadi sebesar 1 juta rupiah. Begitu ya. Nah, oke, langsung saja di aplikasi ini ada menu setting, ada menu data pekerja, menu transaksi harian, menu buku upah, menu laporan ya. Yang pertama saya tunjukkan adalah menu setting dulu ya. Di menu setting saya klik. Di sini ada menu harga upah satuan dan menu saldo awal upah. Nah, saya klik harga upah satuan. Nah, di sini ada nama pekerjaan dan upah satuan ya. Nah,
Si user ini cukup menginput di area putih ini aja ya. Misalkan nama pekerjaannya, misalkan tas A, tas B, dan seterusnya, atau mungkin baju A, atau mungkin celana A, dan sebagainya ya. Itu bisa diinput di sini, lalu upah satuannya berapa, misalnya. Nah, nanti untuk nomor dan kode ini akan menghasilkan nilai secara otomatis, gitu. Nah, saya klik back. Di sini ada saldo awal upah. Nah, di saldo awal upah ini ada nomor, nick, nama, mobile, status, dan saldo awal ya. Nah, data ini berdasarkan dari input data pekerja ini. Jadi kalau di input ya, data pekerja ini di input, nanti dia akan ngelink ke data ini ya. Nanti di sini tinggal di input aja saldonya. Kalau dia negatif, berarti si pekerja tersebut memiliki hutang awal ya. Kalau misalkan nilainya positif, artinya si pekerja tersebut memiliki simpanan gitu. Ya, di sini tinggal di input saja. Tapi kalau tidak ada hutang ataupun simpanan, dikosongkan saja seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada input data pekerja. Nah, di sini tinggal input saja dari mulai nick, nama, nomor KTP, alamat, mobile atau nomor handphone ya, terus bank, nomor rekening, NPWP, status gross up, PTKP, dan berhenti. Nah, di sini ada pegawai yang berhenti. Kalau misalkan dia berhenti, maka tinggal pilih aja Y, gini ya, tinggal dipilih Y. Nanti contohnya di sini ada nama Urip Santoso, di sini status berhentinya Y. Maka dia tidak muncul di sini. Ya, nggak muncul di sini nama Urip Santoso ya. Nih, tuh tidak ada. Oke, setelah input data pekerja ini, setelah diinput, kalau misalnya ada tambahan lagi, tinggal input aja di sini ya. Selanjutnya tinggal diinput. Ya. Oke, setelah input data pekerja, di sini ada input transaksi harian. Nah, di sini dia. Ya, input transaksi hariannya di sini misalnya kalau misalkan ada contoh pekerja yang ingin kasbon ya, contoh uraian transaksinya di sini kasbon, maka nama pekerjaan di sini tidak perlu diinput, jumlah satuannya tidak perlu diinput, dan nilai pembayarannya berapa ya, misalnya 100.000. Nah, nanti dia akan mengakumulasi di sini nih, ini sebagai informasinya ya. Oh, si Kuat Kurniawan ini memiliki saldo upah sebesar 7.210 ya. Kalau misalnya di sini ada Ika Amalia ya, di sini ada pembayaran, dia juga berbarengan dengan menyerahkan pekerjaan tas A sebanyak 21 dan dia minta pembayaran sebesar 50.000 saja. Maka dia masih memiliki simpanan sebesar 277 ya. Kayak begitu seterusnya. Tinggal input terus. Tapi kalau dia belum minta, berarti nanti nilai upahnya dia akan menjadi simpanan. Nah, ini di sini belum ada pembayaran ya. Dia si pekerja ini memiliki simpanan ini, simpanan. Oke, saya klik back. Nah, setelah input transaksi harian ini, nanti di sini ada menu buku upah ya. Sudah. Setelah menginput transaksi harian, maka dia akan menghasilkan laporan berupa laporan buku upah dan laporan lainnya ya. Oke, di sini ada menu buku upah, di sini ada filter buku upah bulanan dan buku upah mingguan. Di sini saya buka filter buku upah. Nah, kalau di sini base of filter pegawainya di sini saya pilih all, maka akan menghasilkan buku upah semua pegawai ya. Dan periodenya di sini bisa periode bulan apa, di sini mingguannya, periode minggu keberapa, kayak begitu. Nah, di sini saya buka buku upah bulanan, ya seperti ini ya. Nah, di sini bisa diketahui saldo awalnya ya 3183 itu berasal dari ini ya, dari sini nih, dari saldo awal upah ini. Saya buka totalnya ya. Nah, nih 3183 ya. 3183. Jadi 3.183.000 ya.
Saya klik back, saya masuk ke menu buku upah karena di sini yang saya pilih all ya, bukan pegawai gitu. Maka buku upah bulanan akan menghasilkan semua pegawai ya. Nih. Nah, jadi total upah yang wajib atau total simpanan pegawai itu sisanya 19.145.500 karena di sini ada pembayaran, contohnya ada pembayaran upah nih. Pembayaran upah atas nama Kuat Kurniawan tanggal 1 Februari tahun 2020, bulan Februari minggu kelima ya, dibayarkan sebesar 2.500.000 ya. Begitu juga dengan buku upah mingguan nih. Buku upah mingguan sama karena di sini yang ditampilkan adalah all ya. All. Sekarang saya ingin menampilkan buku upah bulanan ya. Misalkan saya ingin menampilkan buku upah bulan Januari saja, maka sini saya pilih periode bulan Januari gitu. Periode bulan Januari. Saya buka, maka buku upah bulannya akan menghasilkan buku upah periode bulan Januari. Tunggu dulu ya. Nah, ini bulan Januari. Ya. Bulan Januari untuk semua pegawai. Saldo akhirnya 933.500 ya. Di sini bisa dilihat ya. Bulan Januari. Kalau mingguan dia masih semua ya, masih semua. Karena di sini mingguan, berbeda dengan bulanan. Oke, misalnya saya ingin menghasilkan buku upah bulan Februari. Maka buku upah bulannya di sini akan menghasilkan laporan rincian buku upah bulan Februari saja. Nah, ini bulan Februari ya, berubah ya, itu bulan Februari. Saldo awal saldo akhir ya. Saldo akhir buku upah bulan Januari adalah bulan Januari ya, 933.500 ya. Dan saldo awal buku upah bulan Februari, saldo akhir ya, saldo akhir menjadi 12.993 ya. Begitu seterusnya. Misalnya saya mau menghasilkan laporan buku upah pegawai atas nama si Kuat Kurniawan di bulan Februari. Maka di sini buku upah bulanannya ya yang muncul adalah akan menghasilkan rincian buku upah bulanan atas nama Kuat Kurniawan saja. Nah, tuh ya. Oh. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan mingguannya ini. Nah, atas nama Kuat Kurniawan saja. Ya. Oke. Dan selanjutnya di sini ada menu laporan. Menu laporan itu ada daftar pembayaran ya. Di sini ada daftar pembayaran. Jadi yang muncul di sini adalah daftar pembayaran upah saja ya. Daftar pembayaran upah saja. Di sini bisa dipilih. Misalnya dia mau bulanan atau mingguan ya. Di sini. Kalau bulanan nanti tinggal pilih bulan apa yang mau dihasilkan. Misalnya saya mau menghasilkan bulan Februari saja. Maka yang muncul di sini adalah bulan Februari saja nanti. Nah, seperti ini ya. Begitu. Saya kembalikan ke all. Nah, selanjutnya di sini ada rincian upah. Nah, rincian upah seperti itu teman-teman. Jadi masing-masing pekerja dia akan menyajikan laporan saldo awal 80. Misalnya di sini atas nama pekerja Kuat Kurniawan, saldo awalnya punya hutang 80.000 ya. Upah berjalannya 9890 sehingga jumlah upahnya menjadi berkurang 9810, telah dibayarkan sebesar 2.600.000
sehingga punya simpanan sebesar 7.210. Ini ya. Lalu di sini ada ongkos upah produksi ya. Nah, ini ongkos upah produksi. Jadi di sini ada nama barang A, B, tas A, tas B, tas D, tas G ya. Ongkos upahnya sekian, jumlah produksinya sekian, total ongkos upahnya sekian. Ya. Oke, di sini ada slip pembayaran upahnya. Nah, di sini nih. Misalnya di sini nomor 1. Atas nama si Kuat Kurniawan kasbon 100.000 ya. 100.000 waktu pertama dia. Terus yang kedua 100.000 ditambah dengan yang ketiganya dibayarkan sebesar 2.500.000. Maka total pembayarannya itu adalah 2.600.000 sisanya ya ini. Ini keterangan ini. Saldo akhirnya tinggal 7.210. Seperti itu ya. Nah, jadi inputnya tinggal di transaksi harian ini aja. Contohnya di tanggal, misalnya di sini ya, saya kasih contoh dulu deh salah satu. Oh, misalnya di sini tanggal berapa nih? Tanggal, contohnya inilah, ini ya. Si Kurma Dastilivera dia punya simpanan sebesar 505.000. Misalnya dia di tanggal ini diambil nih. Diambil. Contohnya di sini aja ya. Tanggal 31/03/20 atas nama Kurma. Saya cari Kurma. Ada nggak di sini? Nah, ini ya. Di sininya ditulisnya uraian transaksinya dibayarkan. Dibayarkan, dia punya simpanan 505, dibayarkan misalnya 300.000. Maka di sini akan menjadi sisanya ya. Nah, 205. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Di daftar pembayaran. Nah, ya, tuh. Dibayarkan 300.000. Ya. Dan rincian upahnya atas nama si Kurma ini ya. Ini punya hutang 80.000, upah berjalannya 585, jumlah upahnya 505.000, diambil 300, sisanya tinggal 205.000. Nah, terus di slip pembayaran upahnya tinggal lihat ya nomor 4 atas nama si Kurma. Nah, tuh 205.000. Jadi dibuat fleksibel seperti itu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk aplikasi Excel pembayaran upah versi 223. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini, silakan hubungi saya. Bisa via telepon, bisa via WA, atau via email ya. Yang nomor dan alamat emailnya ada di deskripsi video ini. Silakan hubungi saya kapan saja ya. Selama saya sedang tidak sibuk, pasti akan saya layani. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.